Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali ya, untuk melakukan perkuliahan, yakni melanjutkan materi yang minggu sebelumnya ya. Di mata kuliah Creative Problem Solving. Nah, pada perkuliahan minggu ini kita akan membahas mengenai information gathering ya. Nah, jadi bagaimana Anda adik semua mengumpulkan informasi ya. Nah, jadi di sana. Jadi pengambilan informasi. Nah, kita kembali lagi ya, sedikit ringkasan yang kemarin ya. Jadi CPS Creative Problem Solving ini mulai dari mendefinisikan masalah ya. Anda masalahnya apa punya ya, lalu generate ideas ya. Anda mengumpulkan ide-ide yang ada, terus lalu memutuskan. Nah, setelah memutuskan, implementasi dan evaluasi. Ya kan? Nah, misalkan Anda define problemnya, Anda mau jualan apa ya? Misalkan mau jualan bakso. Nah, di sana dilihat, nanti generating idenya Anda lihat. Misalkan di sana sudah ada yang bakso keju ya, misalkan ada bakso granat, sudah ada bakso beranak, ada bakso misalkan bakso cumi ya dan lain-lain. Nah, di sana Anda lihat originalitasnya apa. Dari ide ini Anda dapat originalitas produknya, produk yang mau buat ya. Jadi mau sama adik-adik buat ya. Lalu ya misalkan dari implementasinya setelah dipasarkan, adik-adik semua kan pasti ada evaluasi ya. Setiap ya katakanlah pada bulan pertama ya, pada bulan pertama itu Anda mau dilihat omsetnya berapa ya, terus lihat cash flow-nya. Jadi sebenarnya ada semua harus ada target ya dalam hidup ya. Nah, ya ini kayak jualan. Anda targetnya misalkan 100 juta pertama. Nah, misalkan Anda punya target 100 juta pertama itu pada bulan keberapa ya. Nah, misalkan Anda bisnis ya, terus 1 miliar pertama. Nah, akan tercapai pada umur berapa. Akhirnya dengan bisnis yang adik-adik semua kerjakan, nah itu adik-adik mampu sampai yang namanya kebebasan finansial ya. Kebebasan finansial itu artinya uang bekerja untuk adik-adik semuanya. Ya contohnya ini kayak adik punya bisnis ya. Ya artinya kan bisnis itu udah bekerja sendiri kan ya. Adik-adik punya karyawan dan lain-lain. Ya tinggal ya kalau bisnis adik-adik bisa ini melihat peluang yang lain ya. Misalkan ada bisnis bakso. Nah, oke, maaf jaringan saya tadi keluar ya. Saya ganti dulu wifi-nya.
Oke ya. Nah ini, jadi itu tadi, Adik misalkan bisnis ya, nanti uangnya ditabung sampai mencukupi berapa kalau mau diputar untuk buka bisnis yang lain. Nah ketika Adik punya bisnis terus, bisnisnya itu misalkan, ini kok pelanggan sepi ya, itu kenapa? Nah CPS ini pun juga bisa untuk mengurai ya, akar permasalahannya apa. Define problem, misalkan Anda bisnis bakso tapi pengunjung sepi ya. Nah, itu bisa dilihat entah itu dari sisi pelayanannya ya atau dari sisi tempatnya, nah, terus atau dari sisi pemasarannya dan lain-lain. Jadi insyaallah, creative problem solving ini sangat bermanfaat sekali ya untuk adik-adik semuanya. Kelak, ya bukan hanya kelak ya, mulai saat ini misalkan Anda juga punya problem, apa, malas belajar, suka nge-game, atau misalkan define problem, IPK saya kok Nasakom ya, nasib 1 koma gitu ya. Wah, define problem, apa sih problemnya, IPK saya bisa nasib 1 koma, ternyata dicari nanti akar masalahnya, entah itu malas-malasan, bangun siang, terus apa namanya, jarang belajar, suka nge-game. Nah itu akan Anda gali sendiri ya. Nah, jadi banyak sekali ya untuk, define problem ini. Tapi kalau untuk mengatasi kemalasan, ya saya sih hanya berpesan bangun pagi ya, intinya bangun pagi jangan sampai kalah dengan ayam berkokok. Anda akan fresh, benar-benar fresh ya. Ya katakanlah bangun jam 8 atau jam 5 lah, bangun jam 4 atau jam 5 ya. Nah itu terus mandi ya, atau olahraga kecil terus mandi, itu seger badan. Jadi, eee, ya Dadek bisa lihat lah ya orang-orang yang sukses itu tidurnya kurang dari 8 jam. Oke, kita lanjutkan. Nah ini ya, jadi, Anda dalam, apa namanya, untuk gathering informasi itu ada apa, data ya. Jadi data itu sangat penting sekali ya. Bahkan sekarang tuh kayak jadi data is oil ya, kayak dalam perusahaan itu, bahan bakarnya ya. Jadi, data itu kayak sekarang tuh minyak ya, oil ya. Jadi sangat-sangat dibutuhkan, sangat penting sekali ya. Makanya berkembang apa, ilmu data. Di sana bagaimana Anda bisa membaca dan menganalisis data. Jadi misal ada data perusahaan ya, datanya seperti ini. Nah, Anda bisa membaca data ini, benar atau ada sejumlah data palsu yang dimasukkan atau juga namanya itu false injection ya. Itu kalau udah hubungannya dengan harus cyber security ya. Nah, jadi, data itu sangat penting sekali ya. Apalagi teknik elektro ya. Teknik elektro itu ada di semuanya harus bisa membaca data ya. Jadi nanti kalau skripsi Anda ada gambar-gambar itu harus memvisualisasikan ya. Misalkan memvisualisasikan hasil simulasinya dalam bentuk gambar itu harus bisa, menganalisis dan menjelaskan ya. Nah ini ya. Jadi data itu data mentah. Jadi data mentah itu adalah data yang, apa, belum diolah ya. Jadi ini ada data masih sederhana dan acak-acakan ya. Jadi Anda data dan untuk mendapatkan data ini macam-macam ya. Tergantung apa, problem yang mau dilihat, bisa dari survei ya dan lain-lain. Nah, informasi ya dari data ke informasi. Nah, ternyata di sini ada data yang sudah diolah, terstruktur dan interpretasikan sehingga memiliki makna. Nah, ini ya. Jadi Anda dari data mentah itu Anda ubah, diolah ya. Nah,
makanya ada data itu, misalnya ada data yang acak-acakan, terus ada cleaning data ya, Anda rapikan data itu, disusun, diolah, sehingga orang lain itu bisa membaca data tersebut. Nah, apalagi kalau kalian pakai Python ya, kalian suka Python, bahasa pemrograman Python itu luar biasa sekali ya untuk memvisualisasikan data itu ya. Nah, ini ya, dan banyak sekali untuk bagaimana memvisualisasikan data yang bagus, software-softwarenya ya. Nah, ini misalkan ini ada sebuah data, Anda cek ya, akhirnya di sini ada sebuah data disusun. Nah, ini ada jumlah buku ya. Ini ada jumlah buku. Ini ada Indonesia, Inggris, Jepang, dan Jerman. Nah, di sini dia ini penjualan kamus bahasa ya, pada bulan Januari, yang biru ya. Lalu yang merah penjualan kamus bahasa bulan Februari. Terus yang hijau penjualan kamus bahasa di bulan Maret. Nah, pertanyaannya, apa yang Anda dapatkan dari ini? Apa yang Anda dapatkan dari data ini? Ayo, coba. Apa yang Anda dapatkan informasi dari sini? Penjualan kamus bahasa pada Ya. Januari di Indonesia itu jumlahnya 15. Terus pada bulan Februari itu sekitar 20 buku. Dan pada Maret itu sekitar 25. Iya, Dan jadi yang pertama menariknya itu drawing conclusion ya, menarik kesimpulannya Anda secara general dulu ya. Ada itu menariknya secara general dulu, baru ke detail. Itu contohnya ya. Ya, itu kalau yang saya lakukan selama ini, misalkan nulis karya ilmiah dan lain-lain, saya tarik dulu dari yang general lalu ke detailnya. Jadi begini, ini dari data yang ditampilkan kita bisa lihat bahwa penjualan kamus tertinggi itu dari keempat negara, Indonesia, Inggris, Jepang, Jerman ya. Jadi gini, penjualan kamus tertinggi itu di bulan Maret sebanyak 25, dan ini dipegang oleh Indonesia. Jadi Indonesia lebih baik lah. Jadi gini, penjualan kamus tertinggi di antara 4 negara ini, Indonesia adalah yang paling baik, terutama terjadi di bulan Maret. Nah, itu umum dulu ya. Nah, lalu yang terendah, penjualan kamus yang terendah itu adalah Jerman. Nah, jadi kalian bentuk gitu dulu, dari the highest ya, the best and the worst ya. Jadi the highest and smallest ya. Jadi ya dari yang terbesar atau tertinggi penjualannya dan yang terkecil. Nah, itu caranya ya. Jadi gini, apa yang Anda dapat dari data samping? Dari keempat negara ini, Indonesia adalah negara yang paling tertinggi ya untuk penjualan kamusnya, dan itu terjadi di bulan Maret contohnya. Dan yang terkecil itu adalah Jerman, penjualan kamusnya terjadi di bulan Januari. Nah, lalu dijelaskan. Nah, untuk Indonesia penjualannya tiap bulan Januari segini, terus Inggris segini, Jepang ya. Bisa, jadi dari beberapa ini banyak yang bisa diolah ya. Contohnya, walaupun Indonesia itu tertinggi di bulan Maret ya, tapi untuk bulan Januari, nah ya kan. Nah, tapi untuk bulan Januari itu yang tertinggi adalah
Inggris. Nah, itu jadi hanya bagaimana Anda mengolah data itu tadi ya, informasi itu sangat jelas. Ya, apa ya, menyampaikan deskripsi data ini dengan bagus sekali gitu bahasanya, narasinya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini data apa yang Anda peroleh? Nah, ini kayak detak jantung ya. Nah, ini hanya orang-orang apa? Orang-orang itu apa namanya? Orang-orang kedokteran ya. Ya, kita bisa lihat rate-nya ya. Ini ada 1 2 3 4 ya. Nah, kita bisa lihat yang tertinggi mana ya kan. Nah, ini tinggi banget nih ya. Wah, ini tinggi juga ini ya. Ini sepertinya ini yang tertinggi ya. Ini yang kedua, 3 4. Nah, ya kita bisa lihat ini detak misalkan apa kayak detak jantung ya atau denyut nadi ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ternyata di detik ke sini dia sangat tinggi sekali lonjakannya ya. Nah, artinya apa? Tidak semua orang dapat menerjemahkan data menjadi informasi. Dibutuhkan pengetahuan atau keahlian tertentu untuk dapat melakukannya. Ya, contohnya saya tidak bisa membaca data ini, ya kan? Nah, yang membaca data ini siapa? Dokter pastinya ya. Nah, seperti itu. Sama dengan resep dokter ya. Penulisan resep dokter itu kan yang bisa membaca tulisannya dokter biasanya orang apa? Orang-orang farmasi ya. Nah, itu ya. Nah, ini ya. Jadi tidak semua orang dapat menerjemahkan data menjadi sebuah informasi. Dibutuhkan pengetahuan atau keahlian tertentu untuk dapat melakukannya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, seperti apa informasi yang baik itu? Gimana sih informasi yang baik itu ya kan? Nah, ada 4 standar berpikirnya ya untuk informasi yang baik tadi ya. Accuracy, clarity, relevance, logic, and fairness. Ya. Nah, jadi accuracy itu apa? Nah, ini ya, ada timely ya. Jadi accuracy, relevance, timely, valid, complete, or fairness. Nah, jadi untuk yang akurasi itu adalah apa? Hasil pengukuran harus tepat bidang tanah agar dapat dibangun jembatan yang aman dan kokoh. Begitu pula untuk mendapatkan data jumlah penduduk yang akurasinya tepat di Indonesia, maka dilakukan sensus penduduk. Nah, contohnya, ada yang tahu sekarang jumlah penduduk Indonesia berapa? Ya, misalkan jumlah penduduk Indonesia itu sudah 270 juta contohnya ya. Nah, jadi di sana pemerintah sudah bisa lihat laju pertumbuhan penduduk. Nah, misalkan 10 tahun yang lalu itu 230 juta contohnya ya. Nah, artinya 10 tahun terjadi lonjakan sekitar 40 juta dalam 10 tahun ya. Nah, di sana dicari lagi lonjakannya 40 juta 10 tahun. Berarti per tahunnya berapa? Misalkan per tahunnya 4 juta. Nah, terus setahunnya 4 juta artinya rate apa ya? Pertumbuhan penduduk ya, apalagi jumlah kelahiran intinya ya. Jadi nanti di sana dianalisis lagi ya kan, ternyata yang mempengaruhi ini jumlah kelahiran dan kematian tidak seimbang. Ya, artinya begini, jumlah yang lahir itu lebih banyak daripada yang meninggal. Nah, bisa jadi juga pertumbuhan penduduknya itu sangat lambat. Kenapa? Ternyata karena apa, sebaliknya ya.
Jumlah yang wafat lebih banyak daripada yang melahirkan. Yang lahir maksudnya ya. Nah, contohnya gini, kayak di Jepang. Nah, di Jepang itu sekarang mungkin pemerintahnya udah melakukan sensus ya. Nah, jadi untuk melihat akurasi jumlah penduduknya. Nah, ternyata terjadi gap yang sangat tinggi sekali ya. Jadi yang penduduk yang tua-tua ya, yang usia sudah 50 ke atas, yang mungkin 60-an ya, itu lebih banyak. Nah, terus yang sekarang terjadi gap yang tinggi sekali karena apa? Bisa jadi pemuda-pemudi Jepang itu apa, banyak yang nikah telat, dan juga apa, banyak juga yang tidak menikah karena mungkin banyak alasan. Kalau yang saya tahu salah satunya ya selain biaya penduduk tinggi sekali ya, terus biaya sekolah. Jadi dan juga nggak pengen repot dengan anak ya, macam-macam lah itu apa, kayak pendapat pribadi ya. Nah itu. Jadi akurasi ini sangat penting sekali, yaitu tadi ya. Kayak ini hasil pengukuran bidang tanah karena untuk jembatan kokoh. Terus data jumlah penduduk dilakukan biar akurat pakai sensus penduduk. Ya, setelah itu dievaluasi sama pemerintah. What happen ya? Ada apa ini? Misalkan laju apa, pertumbuhannya cepat. Oh, ternyata jumlah kelahiran sangat banyak sekali ya setiap tahunnya. Ya wajar ya, Indonesia kan udah ratusan juta. Nah, seperti itu. Kayak di Jepang ini kok pertumbuhannya penduduknya kok lambat ya kan, ternyata itu terjadi tren yang baru, pemuda-pemudinya banyak yang apa, oh entar aja deh nikahnya gitu ya, jadi nanti ajalah, terus ada yang memilih nggak menikah, akhirnya gap antara yang tua, generasi apa namanya ya, dengan yang muda itu jauh sekali. Nah itu adalah salah satu contohnya ya. Nah, relevance. Nah, relevance ini misalkan relevansinya misalkan untuk pelanggan department store ya, kayak minimarket dan lain-lain itu, buat pelanggan yang pasti ini yang relevan ya. Wah, ini paling suka sekali yang kalau buat dari si pelanggan ya, dari kita-kita misalkan, "Oh, di sana ada diskon nggak ya? Ada promo nggak ya? Nah, ambil nggak ya?" Nah, kalau masalah diskon promo saya juga suka ya. Saya selalu berburu ya. Jadi kalau di apa namanya, di Jepang dulu ya, itu ada contohnya kita pakai HP iPhone ya, contohnya aja. Nah, di sana kita cari yang promo, dan promo-promo ada juga yang apa, sebenarnya kita itu free tapi ada bayar ininya, untuk bayar ininya saja, internetnya saja. Jadi itulah yang kita cari ya, itu penting sekali. Ya, jadi untuk apa, diskon promo-promo ya. Jadi saya lihat minimarket. Nah, di minimarket pun ada. Jadi apa namanya, kita caranya misalkan dapat telur kecil, misal 1.000 yen, dan itu kalau nggak salah terjadi di hari Minggu pagi ya, tapi syaratnya harus bawa kecil, anak kecil, jadi bisa pinjem ya, pinjem anaknya orang gitu ya. Nah, ya pokoknya banyak asik lah ya di sana. Jadi diskon itu promo nggak hanya kita orang Indonesia, orang Jepang pun, ini info diskon ini sangat luar biasa sekali yang dicari-cari ya. Jadi bisa jadi kita salah apa perhitungan ya. Wah, itu sudah habis, diborong sama orang-orang Jepang. Ini contohnya ya, yang relevan buat kita terhadap department store, info atau promo. Nah, terus yang kedua ya, produk terbaru atau best seller. Apa sih produk terbarunya dari apa department store ini? Masa ya produknya itu-itu saja, ya kan? Kalau tidak relevan, yang tidak relevan ini maksudnya yang tidak ada hubungannya dengan kita gitu ya.
Ya memang ini tidak ada hubungannya dengan kita, tapi ini hanya hubungan dengan perusahaan ya. Privasinya perusahaan itu adalah eh, keuntungan dan kerugian dari perusahaan tersebut gitu ya. Atau kompetitornya ya dari suatu perbelanjaan. Jadi kompetitor dari departemen store ini. Ya kita kan nggak fokus di sana. Ya misalkan ya Adik tahu sendiri di Indonesia kan kalau ada Indomaret pasti ada Alfamart. Kalau ada Alfamart pasti ada Indomaret. Padahal itu biasanya apa? Depan-depanan kan ya. Sebelah kiri Alfamart, contohnya aja sebelah kanan Indomaret, ya kan? Nah, dan kita tidak ini dan kita ya nggak ada urusan ya antara Alfamart dan Indomaret. Pokoknya intinya kita hanya belanja, ya kan? Di Indomaret itu harganya gimana? Observasi di Alfamart seberapa, tapi umumnya hampir sama ya. Nah, itu aja kalau buat kita ya. Terus produk barunya apa? Seperti itu. Timely. Nah, untuk timely ini sangat penting sekali ya. Jadi datanya itu harus benar-benar real time ya dan juga tepat waktu. Contohnya ATC ya, Air Traffic Control ini benar-benar harus mendapatkan posisi pesawat dan kecepatan pesawat ya secara real time untuk menghindari kecelakaan ya karena pesawat beda dengan mobil ya. Kalau mobil kan mobil kan di jalan raya ya, secara mata visualisasi kelihatan. Kalau di atas kan pesawat mungkin semuanya diatur digital ya, hanya pakai radar dan lain-lain posisinya di mana. Nah, karena banyak awan juga ya dan kecepatan pesawat juga tinggi sekali kan, bisa berapa? 800 km per jam kan ya. Dan itu pun pesawat tidak bisa ngerem mendadak kalau di atas. Pesawat kan ngeremnya bisa di mana? Bisa di bawah ya ketika landing. Kalau di atas ngerem mendadak ya pasti dia jatuh ya. Nah, maksudnya kecepatannya sudah nggak ada ya. Ya pasti jatuh kalau nggak ada kecepatannya kan artinya mesin mati. Nah, itu contohnya timely ya. Nah, dan juga ya intinya harus data terbaru. Kayak misalkan COVID ya, sekarang banyak menggunakan data-data perkembangan dari ilmu data, dari machine learning dan lain-lain untuk COVID ya, misalkan data penyebaran COVID. Nah, itu harus timely ya. Jadi artinya timely ini untuk saat ini memprediksi yang jumlah sembuh berapa, yang terjangkiti berapa, terus dilihat prediksinya ya. Terus dilihat prediksinya. Nah, prediksinya ini semakin meningkat atau tidak. Nah, kalau misalkan semakin meningkat tajam, misalkan perharinya udah nembus 10.000 ya, 10.000 atau 50.000 ya kan, akhirnya Nah, tujuannya untuk pemerintah tidak telat. Ya, jadi pemerintah agar tidak terlambat dalam menanganinya. Ya mungkin Indonesia ini beda dengan negara barat ya. Jadi misalkan negara barat itu luar negeri itu banyak langsung lockdown. Ya wajar, mereka perekonomiannya kuat ya. Kalau Indonesia bakal susah kalau lockdown secara total. Oleh karena itu kan parsial ya. Jadi per wilayah ya, ada di semuanya ya. Ya itu per wilayah. Misalkan juga per provinsi ya. Nah, itu sebagai contoh ya. Itu timely, sangat penting sekali ya. Dan juga validitas. Nah, valid enggak ini datanya? Misalkan gempa bumi sebesar berapa gitu ya, posisinya di mana, terus besarnya berapa ya. Misalkan Aceh yang tsunami 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun atau 11 tahun ya, saya lupa ya, atau 12 tahun ya. Itu
Di sana gempanya berapa kalau nggak salah Aceh? 7 ya. Ada yang dari Aceh, kalau nggak salah 7 ya. 7, tapi dia di laut. Nah, akhirnya terjadilah tsunami, ya kan. Jadi posisi gempa ini perlu dilihat juga, gempanya ini ada di dasar laut atau bukan. Kalau yang terakhir kemarin saya apa namanya? Ya, saya sebelum balik ke Indonesia itu terjadi gempa besar di Kumamoto. Padahal prediksinya itu di daerah Chugoku ya. Chugoku itu pulau yang memang ya harusnya yang di daerah saya yang saya tinggali ya di Hiroshima. Tapi ternyata meleset. Jadi prediksinya para ilmuwan waktu itu meleset. Nah, ini yang diprediksi oleh para ilmuwan ini daerah Chugoku ya, daerah yang saya tempati Hiroshima dan lain-lain. Chugoku tuh Honshu ya, saya lupa. Ternyata beda ya, meleset. Intinya meleset prediksinya para ilmuwan Jepang untuk validitas data ya. Ternyata yang apa yang bergerak lempengnya itu yang di Kumamoto tahun 2017. Mungkin kalian bisa cek di Google ya. Di sana gempanya tengah kota dan kedalamannya dangkal. Bayangkan ya. Di tengah kota dangkal, banyak bangunan yang roboh, banyak jalan yang patah ya. Teman saya yang di asramanya di sana, di asrama mahasiswanya itu juga sempat ini berdarah-darah katanya. Ya karena nggak hanya goyang, rubuh juga ya sebagian. Nah itu. Inilah validitasnya yang penting diketahui ya. Nah, lalu ada complete ya atau fairness ya, artinya informasi itu harus benar-benar lengkap lah ya. Jadi di sini kita sebagai seorang hakim ya, nah ada seorang hakim, jadi yang namanya hakim itu ya harus mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak atau banyak ya, intinya ada kedua belah pihak atau banyak pihak yang terlibat. Lewat apa? Ada saksi, para saksi-saksi itu gimana, para terdakwa gimana, dan para korbannya itu bagaimana ya. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mendapatkan keputusan yang adil ya. Nah, untuk mendapatkan keputusan yang adil. Nah, di sini jadi yang namanya informasi itu harus dilihat ya. Nah, relevan, informasinya relevan nggak dengan masalah Anda ya? Atau hanya parsial, sebagian-sebagian. Nah, sekarang yang terjadi ini kan banyak informasi-informasi yang sebagian lalu nyebar cepat. Ya kan, akhirnya jadi gosip-gosip ya. Sekarang kan perkembangan teknologi sangat cepat sekali ya, dan informasi yang baru diterima secara parsial itu cepat sekali menyebar ya. Dan reliable ini dapat diandalkan ya, keandalannya bagaimana ya. Dan inaccurate ya, tidak akurat. Nah, ini ya. Terus yang ketiga ini harus akurat. Ya, akurasinya harus tinggi. Nah, tapi bisa juga misleading ya. Informasinya ini menyesatkan. Terus ada understandable ya. Jadi mudah dimengerti ya, dapat dipahami. Dan di sini untrustworthy, tidak dapat dipercaya. Nah, dan yang berapa ini? Yang kelima, value for money ya. Value for money atau bernilai, valuable lah ya. Jadi value for money atau valuable ya, bernilai informasinya.
Lawannya ya ini ada inconsistent, nggak konsisten sama sekali ya. Well sourced, sumber yang sangat jelas. Ini plagiarism ternyata. Fit for purpose ya. Jadi sesuai dengan tujuan. Ternyata informasi yang betul insightful, menghasut. Dan di sini ada up to date, ya harus terbaru ya. Terus ternyata di sini informasinya adalah kadaluarsa. Inilah perbedaan antara informasi good and bad ya. Oke. Nah, di sini bagaimana cara mengumpulkan informasi. Nah, ketika Anda sudah tahu tadi ya, informasi itu harus bagaimana, terus perbedaan informasi yang good and bad. Nah, sekarang kita menuju bagaimana Anda mengumpulkan sebuah informasi. Ya, jadi metode pengumpulan informasi ya. Nah, yang pertama apa? Ada direct observation ya. Nah, direct observation ini adalah apa? Observasi atau mengamati ya, itu berbeda dengan hanya sekedar melihat ya. Untuk yang ini ya. Ingat ya, mengamati itu berbeda dengan melihat. Jadi Anda harus benar-benar observasi ya. Karena kebiasaannya orang itu hanya melihat sesuatu tanpa memperhatikan secara detail dari hal tersebut ya. Jadi kebanyakan pada umumnya generally itu kita itu hanya melihat dari sudut pandang kita sendiri. Ya. Lalu ada ask the expert ya. Jadi apa namanya? Anda tanyakan kepada ahlinya ya. Pastilah misalkan ada gempa bumi, ini kejadiannya seperti apa, harus tanya kepada ahlinya. Seperti yang gempa Palu ya. Kalau nggak salah gempa Palu mana yang Sulawesi yang ada likuifaksi ya, apa itu? Yang tanah lumpur itu ya, yang bergerak. Nah, itu ya untuk mengetahui hal itu ya hanya the expert, ahlinya yang tahu ya, yang berhubungan dengan gempa, mungkin geofisika, geologi dan lain-lain ya. Ada yang ketiga itu tentang Fermi analysis, keempat adalah critical reading. Ya, jadi CPS ini adalah lanjutan, bisa dikatakan lanjutan dari apa? CT ya, dari critical thinking ya. Nah, direct observation. Nah, direct observation kayak gini. How to drive mid simple, step by step guide. Nah, ini. Di sini ada yang secara langsung ya. Jadi di sini how to drive mid simple. Ini ada yang langsung praktekkan ya. Ya kan? Jadi di sini ada yang praktekkan, ada yang mengobservasi. Artinya dia mengobservasi ini udah good enggak? Ya kan? Lalu ada yang ini step by step guide ya. Biasanya kalau yang seperti ini agak kaku ya. Dia harus perhatikan satu-satu ya. Kalau ini kan perintahnya langsung ya, ada orang yang di sampingnya, dia bakal apa? Menunjukkan tolong injak remnya, kecepatannya segini, belok kiri ya. Sebelum belok kiri harus apa? Ada lampu sign. Nah, ngomong-ngomong kalau masalah apa drive ya, nyetir mobil itu di Jepang itu ya, untuk mendapatkan SIM mobil itu tidak mudah. Bahkan ada yang sampai 10 kali gagal, akhirnya apa? Mobilnya dijual. Ini kejadian nyata, makanya saya cerita. Beneran ini kejadian nyata.
Dan memang, mobil-mobil di Jepang tuh murah ya, ya kan biasa dari apa, lungsuran-lungsuran dulu misalkan ada orang Indonesia mau pulang, mobilnya dijual. Ya mungkin ada yang dijual harga 10 juta ya kan, ada juga seorang kawan, dia itu apa, mobilnya itu ya lungsuran ya awalnya. Dia beli dari temennya tuh 100.000 yen, 10 jutaan lah ya. Lalu, sebelum balik ke Indonesia, dia perbaiki sama dipermak ya, nggak mahal lah. Dijual lah ke temennya yang dari Myanmar atau mana, laku 250.000 yen, sekitar 25 jutaan. Wah, ya kan lumayan. Dan saya itu kalau di Jepang hanya naik motor ini Gensuki ya namanya apa ya, motor matic tapi kecil ya. Bayangkan berapa, 50 cc. Nah, kalau di sini kan cc-nya besar ya motor-motor ya. Jadi itu motor yang menemani saya setiap hari ini 50 cc dan saya harus ini ya apa, tes SIM-nya ini 3 kali. Jadi 3 kali saya baru lulus. Ini dapatkan SIM asli Jepang ya. Itu untuk motor ya, baru 3 kali. Tapi kalau mobil ada juga yang gagal, teman-teman saya. Mobilnya dijual, ada juga yang sekali langsung lulus, yaitu lucky lah ya. Karena sangat strict sekali di sana. Nah, dan adik-adik tahu berapa motor saya harganya 15.000 yen. Ya udah buluk-buluk gitu ya. 15.000 yen tuh sekitar 1,5 juta. Itu apalagi kalau apa, musim salju, itu perlu dipanaskan, kalau enggak ya enggak bakalan hidup. Nah, itu ya, kalau kita berbicara jadi, apa namanya, ini adalah perbedaan antara, menyetir ya, direct observation. Makanya ketika, apa, tes SIM mobil itu Pak polisinya ikut di dalamnya. Harusnya Anda, apa, belok, Anda mau belok, lupa hidupkan lampu sein itu langsung gagal. Nah itu sangat apa, strict-nya di sana ya. Tapi banyak juga sih orang Jepang yang menghindari punya mobil karena apa, selain pajaknya mahal dan juga apa, parkirnya itu mahal per jam. Jadi rata-rata orang kalau mau keluar kota ya daripada bawa mobil, parkirnya mahal ya mending naik publik transportasi. Nah, itu ya. Ini sedikit cerita pengalaman di sana ya. Nah, ini contohnya direct observation ya. Yang satu langsung ya, dia ada di Menara Eiffel ya ini ya, Perancis. Yang satunya hanya nonton dari TV ya, Netflix. Nah, ini. Jadi ya memang lebih baik ini kita ngalami sendiri ya, langsung ke apa, ke tempatnya. Kayak adik-adik pengen apa, pengen ke Jepang, ya dipersiapkan apa saja yang harus, misalkan beasiswa ya, Anda harus ini apa, berjuang dapatkannya. Kebetulan kalau yang beasiswa Monbu Kagakuso Scholarship ya, yang dari pemerintah Jepang itu kalau untuk dosen elektro saya sama Pak Rofi ya. Jadi Pak Rofi itu bahkan dari S2, Pak Muhammad Teuku Rofi ya. Kalau saya S3-nya. Nah, itu dari beasiswa pemerintah Jepang ya, bisa dikatakan ya beasiswa yang prestisius lah ya. Monbu Kagakuso Scholarship. Nah, itu kalau Anda ingin ke Jepang ya silakan Anda bisa apa, konsultasi sama saya atau beliau Pak Rofi ya. Belum pernah diajar Pak Rofi ya, mungkin semester depan ya, adik-adik semuanya bertemu beliau. Nah ini ya, you see but you don't observe, the distinct is
clear, ya kan. Nah, itu ya yang bisa kita simpulkan. Oke, video the expert, artinya interview. Jadi Anda harus bertanya kepada narasumber yang tepat. Dan untuk melakukan interview ini dibutuhkan beberapa keterampilan ya. Ada Socratic questioning, jadi asking the right question ya. Jadi Anda bertanya pertanyaan-pertanyaan tepat lah ya. Lalu ada empathize, yaitu understand the subject ya, memahami subjek itu. Nah, interview yang bagus ya, successful interview ya, Anda ini irisan antara pertanyaannya harus benar ya, Anda pertanyaannya harus benar, dan juga Anda memahami subjeknya ya. Karena untuk menjadi interviewer ya, pewawancara dan butuh keahlian. Artinya ada yang diwawancarai, ada kalanya langsung nggak mau ya. Anda mau wawancara dengan bapak siapa A berkaitan dengan kejadian B ya. Nah, itu ada kalanya bisa langsung ditolak ya kan. Tapi bagaimana cara Anda bisa menginterview beliau ya, the expert. Nah, ada juga ketika Anda interview kalau tidak pandai menginterviewnya, ya bisa jadi nanti si bapak ini juga hanya sepotong-sepotong parsial ya informasi yang diberikan. Padahal ya ada yang ditutup-tutupi lah. Dia tidak tidak begitu terbuka. Nah, itu ya, jadi harus benar-benar pandai interview di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk Socratic question, ini Socrates atau Socrates ya, itu memberikan 6 tipe pertanyaan untuk menggali informasi atau ide secara mendalam. Yaitu apa? Clarification ya. Ada clarification dan apa namanya? Ada proof assumption ya. Jadi yang pertama adalah klarifikasi, lalu yang kedua proof assumption, yaitu apa? Mempertanyakan yang ketiga itu adalah proposition ya, atau evidence. Jadi proposition atau evidence itu mempertanyakan ya. Lalu ada proof points atau perspektif, yaitu mempertanyakan sudut pandang. Terus ada namanya proof implication atau consequence ya, itu adalah apa? Mempertanyakan konsekuensinya. Lalu proof question atau problem statement, Anda mempertanyakan statement. Ini contohnya. Ini adalah Socratic question. Sebenarnya ini juga bisa untuk mempertanyakan apa yang dilakukan. Ya, klarifikasi ya. Jadi, what are the main responsibilities of a treasurer? Jadi artinya sebenarnya contoh pertanyaan seperti itu. Kita bisa jadi gini, apa yang Anda maksud dengan ABC, atau bisa Anda jelaskan lebih lanjut? Ini adalah klarifikasi ya. Jadi seperti itu contohnya. How long did you sleep last night? Ya. Jadi hanya lebih kepada apa namanya, pertanyaan klarifikasi
be tomorrow. Juga, are you going to include this chapter in the final exam? Ya? Anda mau ikutkan ini nggak, memasukkan bab ini nggak di ujian akhir gitu, ya kan? Dan ya ini, what are the main responsibility of a treasurer? Gimana tanggung jawab dan how long did you sleep last night? Are you going to include this chapter in the final exam? Ya kan? Terus itu adalah klarifikasi ya. Terus yang kedua itu tentang mempertanyakan asumsi ya, proof assumption. Jadi akan begini, Anda sepertinya berasumsi bahwa atau mengapa Anda memilih asumsi tersebut. Nah, atau bagaimana Anda membuktikan jika asumsi tersebut valid. Itu asumsi. Sama dengan ini. Why can we neglect this parameter in our calculation? Ya. Intinya begini, kita bisa nggak sih kita tidak memasukkan parameter ini dalam perhitungan gitu. Artinya diabaikanlah parameter X, Y, Z, parameter Z-nya itu kita abaikan. Atau how can you verify how this true that assumption? Artinya bagaimana kamu memverifikasi atau tidak mengapprove ya, ini asumsi itu, maksudnya Anda menolak asumsi tersebut ya. Oke, ada preparation ya, evidence ya. Jadi preparation itu ada mempertanyakan alasan. Kayaknya mempertanyakan misalkan dari mana Anda tahu jika mengalami kecelakaan? Contohnya. Dari mana Anda tahu jika terterima di Harvard University? Menurut Anda, apa penyebabnya longsor yang terjadi di bukit akan di bukit? Contoh apa yang mendukung bukti tersebut? Jadi agak kritis ya. Jadi how do you know that? What caused this? Yeah. And what evidence support your theory? Ya, what evidence support your theory? Itu adalah why. Dan sebenarnya why ini sangat penting sekali ya dalam kehidupan kita untuk menggali itu tadi nanti urut karma. Proof viewpoints atau perspektif ya. Jadi pertanyakan sudut pandang ya. Jadi contohnya adalah apa sih kekuatan dan kelemahan dari menurut perspektif Anda mengapa hal ini terjadi? Ya, contohnya gini. What are the strengths and weakness of our new product? Apa sih kelebihan dan kelemahan dari produk ini? The customer, what do you think or no plastic bag policy? Iya, sebagai Anda sebagai kamu pikir tentang kebijakan kita tanpa ada ini ya, plastik ya. Jadi, nah ini ada terjadi nggak terasa sekarang ya kalau kita ke Indomaret atau ke mana Alfamaret nggak bakal dapat tas plastik, tapi disuruh beli ya kalau nggak bawa ya. Nah, contohnya, ada juga what would be alternative solution ya. Jadi alternatif solusinya itu gimana ya? Terus ada proof consequence ya. Konsekuensi itu adalah mempertanyakan konsekuensinya dari yang dilakukan ini. What will happen if the student miss the class more than 3 times in a semester ya? Apa yang terjadi jika satu mahasiswa itu dia tertinggal dengan kelasnya dia lebih dari
3 kali dalam 1 semester. Ya, seperti contohnya kalian 80%, 2 SKS itu berapa kali? 3 ya? 3 atau 2. Nah, itu kan nanti yang konsekuensinya ya nggak bisa ikut ujian akhir semester. Ini contohnya lagi, atau how does bla 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 efek bla 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 ya. Nah, ini ada proof question. How does this apply to everyday life? Gimana ini kalau bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari ya. Contohnya ini. Why should we be aware of climate change? Ya. Kenapa kita harus perhatian ya sama perubahan iklim ya? Itu berhubungan dengan keberlangsungan kehidupan yang ada di bumi ini. Nah, ini ya, contohnya untuk klarifikasi ya. Contohnya untuk klarifikasi, Pak, sepertinya saya sedang depresi yang cukup berat. Apakah Anda juga merasakannya seperti ini? Nah, jadi apa namanya, ini contoh pertanyaan ya, klarifikasi. Jadi si interview itu mengatakan dari dia bercerita mengalami depresi, terus hari ini Anda mengalami juga enggak? Ya kan? Kalau grup asumsi ya, pertanyaan. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda tidak punya kelebihan apapun? Ya, saya merasa sepertinya saya tidak punya kelebihan apapun. Evident, mempertanyakan alasan. Memangnya apa yang terjadi sehingga Anda berpikiran seperti itu? Ya, saya tidak bisa memberikan apapun kepada keluarga saya. Ada key point, sudut pandang. Coba Anda pikirkan lagi, pernahkah Anda melakukan sesuatu yang penting untuk keluarga? Nilai kuliah saya buruk, saya juga tidak punya prestasi yang lain, ya kan? Nah, itu contohnya ya. Lalu ada lagi apa? Proof implication ya. Oke. Lalu di interview itu bertanya ya, apa namanya? Dan apakah yang mengingat hal baik yang Anda lakukan, Anda tetap merasa depresi? Artinya begini, Anda mengingat-ingat, siapa tahu ada kebaikan yang pernah Anda lakukan. Pernah Pak, tapi cuma hal kecil, karena saya anak sulung, jadi saya diandalkan untuk menjaga adik saya. Ini contohnya ya. Lalu apa? Nah, pertanyaan, jadi apakah depresi adalah kata yang paling pas dengan kondisi Anda saat ini? Nah, pertanyakan statement, saat saya merasa berguna, saya tidak merasa depresi. Nah, artinya ini pernyataan ya, problem statement. Nah, contohnya ini. Oke. What treatment plant fish ya. Banyak ikan di sungai yang mati
Apakah pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang baru bisa menyelesaikan masalah? Nah, case summary. Ini contohnya ya. Jadi gini, yang supervisor yang bilang, banyak ikan mati akibat limbah pabrik kita. Kita harus membuat instalasi pengolahan air limbah yang baru untuk mengurangi racun dari air yang dialirkan ke sungai. Nah, ya kan? Jadi si supervisor ke Bill itu di sana intinya itu adalah banyak ikan mati limbah pabrik. Nah, ya kan? Kita harus membuat instalasi pengolahan air limbah yang baru untuk mengurangi racun dari air yang dialirkan ke sungai. Di Bill ini mengemukakan pendapat bahwa pembangunan pabrik baru itu butuh miliaran rupiah. Lalu konsentrasi racun dalam limbah itu sudah di bawah ambang batas yang ditetapkan Asosiasi Perlindungan Lingkungan. What happened next? Jadi ada proof question-nya dalam statement supervisor Bill ini bertanya kepada supervisor, bagaimana awal timbul masalah ini? Jadi, pertama Bill tanya, ini gimana awal mulanya kok bisa timbul seperti ini gitu ya kan? Profesornya bilang ada pemberitaan buruk tentang matinya di sungai yang dikaitkan dengan pencemaran akibat limbah pabrik kita. Jadi si supervisornya ya. Lalu klarifikasi. Siapa yang pertama kali mengangkat permasalahan ini? Ya kan? Itu kayak masalah ini. Si supervisor bilang pihak manajemen atau atasan kita. Ya, dari Prof. Assumption. Oke. Lalu, nah ini klarifikasi tadi ya, atau asumsi, asumsi. Menurut pihak manajemen, apa penyebab masalahnya Pak? Supervisor bilang saat musim kemarau, level air di sungai rendah. Karena jumlah limbah tetap, maka konsentrasi bahan kimia beracun di sungai jadi semakin tinggi. Ini ya, ini adalah asumsinya. Jadi asumsinya si supervisor bilang musim kemarau dulu. Kalau level kemarau kan berarti tingginya air rendah ya. Nah, karena apa? Yaitu jumlah limbah tetap, maka konsentrasi bahan kimia beracun di sungai semakin tinggi. Itu asumsinya. Lalu ada evidence ya, pertanyakan alasan. Nah, si Bill ngejar si bapaknya ya, supervisor. Apa konsentrasi bahan kimia di sungai melebihi standar baku mutu, Pak? Nah, jadi yang dilihat itu standar baku mutunya. Nah, si supervisornya sih bilang belum ada data pengukurannya. Nah, di sini ada viewpoints atau perspektifnya ya. Di perspektifnya ada Bill biologi isi. Bill ini hubungi traceability ya untuk mendiskusikan masalah tersebut. Apa ada penjelasan lainnya mengenai
Jadi selain akibat dari limbah di kondisi kemarau seperti ini, si profesor ini bilang level air yang rendah dan tingginya temperatur air bisa membuat ikan lebih rentan terkena penyakit. Ya kan? Misalnya karena jamur sedang mewabah. Nah, jadi di sini level air yang rendah dan tingginya temperatur air itu bisa membuat ikan lebih rentan terkena penyakit. Ya, misalnya karena jamur yang sekarang sedang mewabah. Oke. Nah, lalu di sini ada apa namanya? Bill menghubungi Kepala Departemen Sumber Daya Alam ya. Apa ikan-ikan selain di sungai? Jadi apa ikan-ikan selain di sungai, misalnya di danau atau hulu yang tidak terkena limbah pabrik, kami juga banyak yang mati, Bu. Nah, ya kan, jadi apa sih, apakah ikan di sungai itu yang tidak ada pabrik ini mati? Nah, di apa ibunya ini tadi yang dari Departemen Sumber Daya Alam ya mengatakan bahwa iya di sana juga banyak ditemukan ikan mati. Lalu bertanyakan alasannya, apa ikan-ikan yang mati setelah diuji menunjukkan adanya jamur atau bakteri? Iya, ikan-ikan terinfeksi jamur baik di sungai maupun danau ya. Nah, lalu kemudian, nah sebenarnya masalah sebenarnya menurut hasil wawancara tersebut, apa kesimpulan yang kamu dapatkan tentang the expert dengan Socratic question? Ya, nah ini. Jadi bagaimana adik dapat menyimpulkannya? So, what is the problem? Masalahnya apa? Terus kesimpulannya apa ya adik dapat dapatkan? The leader of the pack was the person who knew how to tell. The leader of the future will be a person who knows how to eat. Ya, ya ini jadi Peter Drucker ya. Nah, ini spy and the box. Nah, oke, jadi spy found that in a bag. Ini kalian sudah punya bukunya belum? Jadi ini ya, posisikan diri Anda sebagai seorang special agent. Buatlah minimal Socratic questions yang dapat menggali informasi untuk menyelesaikan kasus tersebut. GPS textbook page 19 ya. Nah, di sini Anda suruh apa namanya? Anda disuruh mencari ya spy founded impact Socratic question. Tipe pertanyaan tadi kan banyak ya, ada klarifikasi, asumsi dan lain-lain. Ini ditujukan kepada siapa? Anda tujuh siapa dan pertanyaannya siapa? Ini tugas ya. Nah, lalu sini ada empathize ya. Artinya empathize itu adalah Socratic question plus empathize itu interview. Jadi Anda memahami atau mencari tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh user atau customer melalui proses interview. Nah, contohnya ini, wallet project, tugas per kelompok 2 orang. Desainlah dompet yang menurut Anda paling cocok untuk partner Anda ya. Ini waktunya 3 menit. Oke, ya. Waktunya 3 menit, silahkan Anda cari partnernya ya. So, ya memang sih ya kalau daring agak susah ini ya, tapi kalau di kelas kan lebih mudah ya. Oke, ini Anda berkelompok ya, satu kelompok 2 orang. Kalian ada berapa? 60 ya, berarti ada 30 nanti ya. Bersana dompet yang menurut Anda paling cocok untuk partner Anda ya. Waktunya 3 menit, lalu
interview, mulailah dengan mewawancarai partner Anda untuk mengetahui apa yang berguna dan berarti baginya. Hal ini dimaksudkan agar terbentuk empati terhadap partner, waktunya 4 menit, jadi total 7 menit ya. Dan deeper, gali lebih dalam poin-poin penting atau yang ingin lebih Anda ketahui tentang partner, baik mengenai dompet ataupun hal lain yang lebih dibutuhkan oleh partner Anda. Nah, dan capture finding, menurut Anda, apa sebenarnya yang partner Anda butuhkan dan apa hal baru yang Anda ketahui mengenai partner Anda ya. Lalu define problem statement, berikan satu kalimat yang menyatakan kebutuhan dari partner Anda. Nah, oke. Jadi ini ada total waktu apa namanya? Ada total waktu berapa tadi? 3, 4, 7, 4, 11, 11, 17 menit. Oke, 17 menit cukup ya. Kan sekarang 8.19 sampai 8.40 ini kalian kerjakan ya. Ini kan saya bikin sekarang untuk apa namanya di e-learningnya. Dan yang ini Spy Phone That ini untuk tugas di rumah ya, tugas masing-masing ya, yang Spy Phone That ini membuat ini JPS textbook halaman 19 minimal 5 supplementary question, ini tugas di rumah. Yang tadi ini adalah tugas on sekarang ya, dikumpulkan sampai jam 9. Oke, silakan dikerjakan, saya akan buatkan di e-learning. Bapak, maaf, Ya, saya belum masuk ke e-learning mata kuliah berpikir solusi kreatif, Pak. sebentar. Iya, halo, bisa diulangi? Saya belum masuk ke e-learning mata kuliah berpikir solusi kreatif, Pak. Oh, belum. Iya, Pak, baru fisika aja kemarin, Pak. Oke, bisa ini Anda kirim namanya di chatting chatting Steam ya. Baik, Pak. Oke, ya sama-sama. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Iya, Dikumpulnya terakhir kapan Pak? yang mana? Yang ini tugas ini Pak. Yang ini jam 9, dan wallet lah ya. Ada kompensasi waktu. Oh, Kalau yang tugas yang tadi spy on the bed minggu depannya. Sudah saya chat di MS Team, Pak. Oke, saya cek ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke.
Pak, ini kalau buat wawancara gimana Pak? Apa ya, via WA bisa. Kan nanti di Oh, summary, iya, jadi yang kayak kayak sebuah narasi gitu ya, Anda dan teman Anda. Nah, baik Pak. Maaf Pak, izin bertanya. iya, silakan. Berarti ini tugasnya desain terus interview, capture findings gitu Pak, yang semuanya tadi. Iya. Boleh di next Pak. Tadi ada yang belum lagi Pak. Boleh. Jadi ini ya, interview, lalu ya, dig deeper ya tentang dompetnya atau yang dibutuhkan oleh partner Anda ini sesuai enggak gitu. Lalu capture finding ya. Jadi sebenarnya apa sih yang partner Anda butuhkan gitu, dan apa hal baru yang ingin Anda ketahui tentang partner Anda, insight ya. Terus ada define problem statement ya, Anda menyatakan dan partner Anda ini sebenarnya ini gitu loh. Jadi seperti interview.
untuk adik-adik tadi yang ngechat saya untuk apa namanya e-learning, dapat dicek lagi e-learningnya apakah sudah masuk. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Kalau ada yang tanyakan lagi silakan ya. Pak, ini jadi yang ngedesain dompet tuh satu orang apa dua-duanya, Pak? Ya satu orang aja. Oh iya, baik, Pak. Bapak, saya mau nanya, Pak. Iya, silakan. Ini tuh ditulis ya, Pak. Kalau pendek gak apa-apa kan, Pak? Iya, jadi misalkan apa teman Anda dan Anda itu loh. Kalau hasilnya pendek gak apa, Pak? Iya, terserah Anda. Oh, oke, Pak.
Bapak, Iya, partnernya 2 orang. Nanti yang ngumpulin 1 orang aja atau dua-duanya, Pak? ya dua-duanya aja lah. Oke. Gini aja, satu orang aja nanti kan bisa saya lihat kan. Oke, baik Yang Pak, terima kasih. ya untuk mendeteksinya kan mudah ya. Kalau yang ngumpulin cuma satu orang. Nanti di kertasnya kan ada itu. Iya. Itu Pak digambar pakai tangan kan apa, Pak? Halo, ada yang ini. Soalnya kecil sekali tadi ada yang disampaikan.
Pak, Ya. ini kan kita berkelompok ya 2 orang. Nah, yang interview itu cuma 1 orang atau dua-duanya, Pak? Ya, satu aja. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sudah jam 8.40 ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Silakan di-upload di e-learning ya. Saya tunggu sampai jam 9 sih. Berarti masih 20 menit lagi ya. Jadi satu orang yang di-interview ya. Itu saja. Dan yang dikumpulkan perwakilan saja ya di e-learning. Dan juga di sana ada juga tugas 1 CPS yang tentang SPY itu ya. Python apa ya? Jangan lupa ya. Itu sudah saya upload di ini juga. Tapi kalau yang tugas itu untuk minggu depan, maksudnya minggu depan dikumpul. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ada yang tangan, silakan. Halo, ada yang angkat tangan? Tanya tidak? Dengan saya putus-putus, Pak. Tolong diulang, Pak. Oh, ini apa? Untuk tugas ini hanya satu orang yang interview, ya, dan dikumpulkan perwakilan di e-learning. Ada di sana namanya apa tugas kelas ya. Pilot project ya. Terus kalau yang ada juga di e-learning sudah saya kasih untuk tugas yang minggu, untuk tugas kan deadline minggu depan tentang SPY ya, mata-mata meninggal dalam apa ya, dalam tas saya buka di buku TPS-nya halaman 9. Oke, ada yang tanyakan lagi? Anjir, ada updatean Discord lagi. Oke, ini aja Anda jawab aja yang di ini MS Team kalau ada sesuatu tanyakan ya. Sepertinya sinyal putus-putus ya, Mas sampai ke alif bahasa. Oke, saya akhiri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi, terima kasih Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam.